That is not the fault of China's partners. It is the result of America's large budget deficits and low private saving. Kok nggak bisa transaksi gitu, padahal uang bisa masuk gitu. Setidaknya jangan kayak gitu, Bang. Ya udah kekeluaran. Hah? Ya kenapa? Kamu itu yang bayar itu masyarakat. Masyarakat, Pak. Yang bayar kamu itu masyarakat. Hampir saja GDP Indonesia tergelincir, teman-teman ya. Untungnya Presiden Prabowo itu cepat banget, teman-teman. Beliau langsung memanggil beberapa pimpinan lembaga ya, diantaranya Bank Sentral dan PPATK, teman-teman. Dan hari ini kemarin diumumkan resultnya, teman-teman, itu 120 juta rekening yang diblokir akhirnya dibuka oleh PPATK. Luar biasa banyaknya jumlahnya. Jadi persoalan ini muncul pertama gara-gara adanya informasi publik ya, teman-teman, di mana rekening dorman atau tidur itu akan diblokir atau dibekukan. Which is hal tersebut ya tentu saja membuat kericuhan di tengah-tengah masyarakat. Karena apa, salah satunya yang Mimin cek, meskipun masalah ini udah selesai ya teman-teman, mungkin ini bisa jadi kritik juga untuk para pejabat yang lain, termasuk utamanya untuk pimpinan PPATK. Nomor satu itu komunikasi publik, teman-teman. Komunikasi publiknya ini sepertinya kurang. Dan Prabowo sudah mengakui komunikasi publik itu sangat kurang. Banyak pejabat yang istilahnya itu meremehkan komunikasi publik. Komunikatif, lebih proaktif dalam memberi keterangan tentang keadaan yang berlaku. Kemarin saya sadar beberapa minggu lalu sudah mulai sadar bahwa komunikasi dari pemerintah yang saya pimpin memang agak kurang. Dan ini sering banget terulang-ulang di zaman awal-awal tahun ya teman-teman. Itu ada persoalan gas melon, tata niaga gas melon itu mau dirubah. Bukan masalah anti gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya, udah ya. Yang penting itu ya, Pak. Akal sehat kami berjalan, Pak. Nah, itu komunikasi publiknya nggak kena, sehingga masyarakat menjadi panik, masyarakat menjadi riuh, gaduh, dan akhirnya sampai ada korban. Dan hari ini teman-teman itu muncul lagi situasi yang sama, yaitu di Pati, teman-teman. Cuma ini kan masyarakatnya benar-benar marah, teman-teman, karena tadi komunikasi publik pejabat itu sangat gimana ya, kurang lah. Siapa yang akan melakukan penolakan yang gundul, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang saya suruh ngerahkan. Saya tidak akan bentar. Aku tidak takut. Terserah. Jangan kali 50.000. Sama saya saja. Tak boleh. Polisi nggak berhak. Urusan. Nggak boleh, anak. Tapi saya, Mas. Boleh. Saya tak sendiri. Ngerti, Pak? Nah, kebijakan Mas Dewa melanggar perda. Kau sampai makan kan? Apa-apa tertib kan? Kamu aja nggak tertib. Terserah kamu. Karaoke melanggar perda. Hancurkan. Bang cilik beda-beda. Kenapa? Ya udah kekeluaran. Hah? Ya kenapa? Kamu itu yang bayar itu masyarakat. Masyarakat, Pak. Yang bayar kamu itu masyarakat. Radio ditutup kok. Loh, ini tuh hanya siapa? Mengganggu ketertiban umum. Mengganggu ketertiban umum. Kafe. Ini apa calon bupati? Ora bakal jadi gue. Terserah. Bupati Awas. Apa calon bupati gue? Ora bakal jadi. Terserah. Nah. PPATK itu maunya bagus, teman-teman, ingin mencegah korupsi, ingin mencegah money laundering, ingin mencegah judol, kemudian perdagangan barang-barang yang terlarang, and so on. Banyak banget niat-niat mulianya. Dan selama ini track record PPATK itu sangat bagus, teman-teman. Setiap ada tindak pidana korupsi diungkap ya, begitu PPATK memblokir itu semuanya masyarakat merasa senang. Tetapi kok tiba-tiba menyasar ke rekening dorman. Itulah pentingnya bahasa rencana. Jadi rencana itu sampaikan dulu. Kalau perlu diberikan bumbu-bumbu lah supaya rencana itu mendapat atensi publik. Di dalam akronim PPATK itu ada bahasa analis.
Nah, analisa itu ada dua, analisa fundamental, analisa teknikal. Analisa teknikal 1 tambah 1 jadi 2. Nah, analisa fundamental beda. 1 tambah 1 bisa jadi 10, bahkan bisa jadi minus 10. Nah, inilah analisa fundamental dalam sebuah kebijakan itu mbok ya dikaji lebih dulu. Apa dampaknya ke masyarakat? Iya kalau benar, apakah tepat sasaran? Iya kalau tidak tepat sasaran, apakah nggak muncul gugatan? Apakah nggak membuat ekonomi terguncang? And so on, teman-teman. Dimana di dalam GDP, ya, GDP itu rumusnya konsumsi ditambah investasi, ditambah government spending, ditambah ekspor minus impor, teman-teman. Itulah menggambarkan sebuah produk domestik bruto dalam sebuah negeri. Kenapa disebut bruto? Karena di dalam komponen-komponennya itu belum dikeluarkan atau di-exclude yang namanya tax atau pajak, teman-teman. Nah, di dalam huruf I-nya, investasinya ini teman-teman, itu mengandung juga di dalamnya ada saving. Jadi tabungan juga berkontribusi membentuk sebuah GDP. Kalau tabungannya banyak, otomatis GDP-nya juga terdorong. Nah, kita bicarakan masalah savingnya. Saving itu terbagi menjadi 2 kelompok utama. Yang pertama saving personal, kemudian saving government. Saving personal itu dibagi lagi, bisa dibagi lagi menjadi saving individual, kemudian saving korporat. Saving sendiri teman-teman atau tabungan itu merupakan rumusan dari investasi ditambah government spending dikurangi tax. Artinya government spending yang sudah clean. Kemudian ditambah ekspor minus import atau surplus atau defisit. Jadi ini sangat berkaitan masalah tabungan ini, makanya harus hati-hati. Jangan sampai masyarakat kena nih faktor fundamentalnya. Jangan sampai masyarakat terspekter, jangan sampai masyarakat ragu untuk menabung. Kok nggak bisa transaksi gitu, padahal uang bisa masuk gitu. Setidaknya jangan kayak gitu bang, gitu. Harus ada pemberitahuan dulu melalui SMS, melalui app. Nah, profesor dunia internasional top ya, papan atas teman-teman. Contohnya Profesor Stiglitz. Profesor Stiglitz adalah seorang peraih Nobel Ekonomi, teman-teman. Ini orang yang bukan kaleng-kaleng. Beliau punya pendapat yang sama dengan Profesor Sachs, Profesor Jeffrey Sachs ya, teman-teman. Kebetulan ini satu universitas di Universitas Columbia. Profesor Sachs itu bukan orang sembarangan. Beliau adalah penasehat Mikhail Gorbachev loh, teman-teman. Bahkan beliau adalah penasehat Presiden pertama Ukraine. Mikhail Gorbachev itu kan presiden Uni Soviet yang sekarang jadi Rusia. Nah, apa yang membuat defisit itu terjadi? Menurut Profesor Sachs itu diakibatkan tadi, teman-teman, tabungan yang sangat rendah. The tariffs are directed towards a trade deficit that is not the fault of China's partners, but is the result of America's large budget deficits and low private saving. And so the United States is blaming other countries for its own economic policies. Kita lihat apa yang sejatinya terjadi. Jadi di dalam setiap tahun itu ada pengukuran tentang bagaimana rasio menabung sebuah negara, teman-teman. Coba kita lihat dulu RI, teman-teman. Kita bisa lihat ya, RI itu di kisaran 34%, 30-34%, which is ini sangat bagus. Karena apa? Berarti penduduk RI itu masih banyak yang melakukan menabung. Korporasi di dalam RI itu masih banyak yang menabung. Beda dengan apa yang terjadi di AS, teman-teman bisa lihat ya, bagaimana rendahnya tingkat menabung di AS, hanya 4% sampai sekian persen. Di bawah 10%. Bayangkan teman-teman, ini sangat rendah. Kenapa bisa begini? Nanti kita akan selidiki. Lalu kita bandingkan lagi dengan Australia. Australia lihat teman-teman, juga sangat tinggi. Lalu kita lihat lagi yang dari China. China itu juga sangat tinggi. Otomatis ini memperkuat GDP-nya mereka. Beda dengan AS ini teman-teman. Pertama, warga AS itu konsumtif teman-teman. Yang kedua, harga bahan baku barang-barang di sana itu teman-teman cukup tinggi. Biaya hidup cukup tinggi. Biaya makan cukup tinggi, and so on. Ya, banyak hal-hal yang harus dibayar oleh warga AS yang cukup tinggi, sehingga mereka tidak punya kesempatan untuk menabung. Ada juga yang punya kesempatan menabung, tetapi kadang-kadang mereka nggak mau dipantau teman-teman. Mereka lempar tabungan atau sisa uangnya ke
berbagai macam istilahnya instrumen elektronik hari ini disimpan di e-wallet, kemudian cryptocurrency, kemudian stok dalam saham, teman-teman. Intinya mereka tidak mau mengendapkan uangnya di tabungannya. So bahaya kalau itu membuat kepercayaan masyarakat terhadap habit untuk menabung menjadi berkurang. Ambil ikannya, jangan rusak kolamnya, jangan gaduhkan kolamnya. Prinsip itu harusnya dipegang teguh. Kalau memang ada transaksi mencurigakan, ya ambil itu. Transaksi ya itu diamankan, ya itu diproses. Jangan terus semuanya digebyar uyah dengan bahasa rekening dorman. Karena pemilik rekening dorman belum tentu koruptor, belum tentu pemain judol, belum tentu. Demikian dulu dari ini, teman-teman.